Halo bros, kembali lagi di channel Bros and Roads dan kembali lagi jalan-jalan bareng Eki dan Arya. Di video kali ini, gue dan keluarga menghabiskan waktu 4 hari 3 malam untuk menyaksikan keindahan alam Majalengka, menikmati kuliner khas Majalengka, dan juga sejenak menikmati riuhnya kota Bandung di hari terakhir perjalanan kami. Mau tahu seperti apa keseruannya? Saksikan sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel kami. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo guys, kembali lagi Bros and Roads. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Majalengka. Mau tahu Majalengka isinya apa? Sama, gue juga mau tahu, karena belum pernah. Sebenarnya kita mau ke Bandung, mau daerah-daerah Ciwidey gitu, atau enggak ke Lembang. Tapi sayangnya guys, karena kita sekarang lagi long holiday ya. Sekarang lagi di tanggal 26 Januari, yang which is long holiday karena ada Imlek dan Isra Miraj. Kita jadi nggak kedapetan slotnya buat glamping di sana. Nah, untungnya kita cari-cari nih guys, di Majalengka glampingnya juga oke. Nah, kita sih belum tahu daerah di sana gimana ya, tapi kalau lihat di TikTok, oke sih lumayan. Lihat ya nanti ya. Kita sekarang nggak berdua doang ya guys, kita sekarang sama keluarga full seperti vlog sebelumnya. Nah, kita bawa 2 mobil ya. Yang pertama Veloz, isinya sih barang-barang aja. Sementara kalau di Stargazer-nya itu isinya orang-orang ada 6 gitu. Jadi kenapa ini 3 doang? Karena di kursi keduanya itu, row keduanya dilipat 1 biar muat banyak mobil, buat banyak barang gitu. Lihat keseruannya ke depannya, oke? Menurut kami, daerah-daerah seperti Garut, Majalengka, Cirebon, Kuningan, ini bisa jadi alternatif buat warga Jakarta yang biasanya menghabiskan liburan di puncak, yang notabene selalu aja macet ketika kita kesana di libur-libur panjang. Coba deh teman-teman bayangin, kalau kita ke puncak, yang mana dalam kondisi liburan kayak gini, biasanya memakan waktu kurang lebih 3-4 jam untuk sampai tempat tujuan. Sementara kalau kita ke kota-kota seperti Garut, Majalengka, Cirebon, ternyata durasinya nggak jauh beda teman-teman. Memang secara jarak lebih jauh, tapi kalau kita hitung durasi perjalanannya, yang jauh lebih lancar ditambah kita dapat akses tol yang lumayan panjang. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya lebih nyaman kalau kita ke daerah-daerah seperti ini daripada memaksakan ke puncak, ya nggak? Halo bros, kita posisi sekarang sudah sampai di Tol Jor. Kebetulan kali ini kita nggak memutuskan buat lewat tol baru, yang lewat mana tuh? Cibitung itu. Hah? Yang tol kemarin itu. Oh iya. Karena terlalu mahal tolnya. Betul. Dan kebetulan juga masih lancar jalan, jadi kita lewat Jor untuk nanti mungkin kita masuk lewat jalur MBZ. Udah lama ya kita lewat MBZ. Iya. Walaupun tadi sempat dipaksa buat tol yang mahal. Iya, tadi Sama Mapsnya berkali-kali suruh lewat situ terus. Ini kita seperti yang tadi Arya udah ngomong, kita lagi arah ke Majalengka. Dalam trip kali ini memang kelihatannya sih estimasi perjalanan itu dari Depok sampai Majalengka tuh cuman sekitar 3 jam kurang ya. Cuma 3 jam? Cuma 3 jam. Jadi kita nggak bisa bilang ini road trip yang gede-gede banget, road trip biasa aja lah. Karena tujuannya kita mungkin lebih banyak healingnya daripada hilangnya. Ini emang lebih banyak di tempatnya nanti ya? Ya kita, ya sejujurnya untuk trip kali ini kita belum nyiapin itinerary macam-macam. Walaupun sebenarnya udah riset-riset sih. Jadi memang ada beberapa tempat wisata, tempat kuliner, itu ada beberapa yang udah kita tandain di Maps, di TikTok juga. Tinggal kita cobain aja karena ya pertama kali ya kita ke Majalengka ini. Sebelum ini belum pernah kepikiran untuk Majalengka. Iya, taunya Majalengka itu kayak jauh aja gitu, tapi ternyata nggak jauh-jauh banget. Malah lebih jauh Cirebon gitu. Iya. Anyway, ini kita persiapan sebelum jalan ini seperti yang udah gue bilang. Kita udah siapin mobil ini untuk perjalanan. Kemarin udah sempat servis terakhir yang 50.000. Terus udah cuci mobil juga, tapi memang hari ini belum isi bensin. Jadi memang terakhir itu kita isi bensinnya belum terlalu lama dari sebelum perjalanan ini. Jadi bensin sekarang kondisinya masih full.
Jadi memang kayaknya untuk trip kali ini kita nggak banyak hitung-hitungan full to fullnya atau hitungan konsumsi BBM, tapi nanti kalau memang ada hitungan yang bisa gue masukin, coba gue masukin. Cuman kayaknya nggak ada sih. Gitu. Persiapan sih nggak banyak ya. Tadi servis, cuci mobil, isi angin ban. Kemarin juga udah spurring balancing kan. Gue ada cerita di video sebelumnya yang di pojok kanan atas ini. Itu sih nggak banyak. Mudah-mudahan lancar aja. Oke, kita mau mampir ke mana deh sebelum? Rest area dulu. Rest area Ngopi dulu. ya. Ngopi-ngopi. Sebelum berangkat kami sempat khawatir nih, karena di hari sebelum keberangkatan kami, di hari Sabtu, itu terjadi penumpukan traffic di MBZ karena banyak orang yang mulai berangkat liburan ke arah Jawa maupun Bandung. Makanya kita sempat was-was, jangan-jangan di hari kita berangkat di hari Minggu ini juga ramai. Ternyata alhamdulillah cukup lancar perjalanannya, mungkin agak sedikit padat aja pas pertemuan jalur MBZ dengan tol Cikampeknya ya. Tapi untungnya setelah itu lancar sampai tujuan. Oke, sekarang kita sudah sampai di rest area. Salah satu rest area ini ya, salah satu rest area favorit kita nih. 102 deh. Iya. Tidak ramai. Ini lumayan lah daripada kita berhenti ke KM 57 yang ngantri banget. Masih oke. Nanti kita lihat ya konsumsi bahan bakarnya. Aku sih pede nih, kayaknya bagus nih. Tapi ini udah tinggal berapa bar nih? Kita lihat skornya juga. Perlu isi nggak ya? Nggak usah. Oke, kita sudah sampai. Kita matiin dulu mesinnya. Kita lihat berapa average-nya. Wih, 18.3. Wih, cakep. Bagus nih, ini baru ideal nih. Sekarang kita mau break dulu. Perjalanan masih ada 1 jam lagi kira-kira. Mau beli kopi dulu di tempat poin, mau pipis-pipis ya. Pipis-pipis? Pipis sendiri-sendiri. Oke, bye-bye, let's go. Sama Kak Abbas, signature coklat. Aminin aja. Bagus itu loh. Ya, kita sudah beli kopi, sekarang kita sudah mau jalan lagi. Let's go. Masih setengah perjalanan. Oke, kita baru aja ngisi di rest area kilometer 102. Setelah beli kopi tadi, ini kita isi dikit aja. Oh, ternyata udah 23 liter juga tadi. Banyak juga ya. Untuk menuju kota Majalengka, kita perlu turun di gerbang tol Kertajati yang biayanya 97.000 dari Cikampek Utama. Ya, masih tergolong dekat lah ya, karena memang posisinya berada di sebelum Cirebon. Jadi menurut kita, Majalengka ini masih tergolong sangat dekat, bahkan kita tidak perlu berganti supir di sini. Gede juga ya. Kapan kita bisa foto sini? Gede juga ya. Bisa foto sini. Raharja. Lebih besar dari aku kira. Hari belum terlalu siang, tapi karena kita belum sarapan, kita langsung menuju rumah makan yang cukup populer di Majalengka. Kita sudah sampai di kota Majalengkanya setelah menempuh perjalanan sekitar jam 4 jaman ya. Kita istirahat tadi. Kita mau makan dulu di restoran yang lumayan ramai nih. Namanya apa tadi? Sangu Akel. Sangu Akel Cigaleh. Kita belum nyobain sih. Tapi ya, ini panas banget tapi. Nanti kita ke atas. Ya udah deh. Masih perjalanan masih ada lagi sejam nanti. Oke, makan dulu sebelum kita naik ke atas. Oke. Bye. Sekarang terakhir nih. Average-nya berapa ya? Wih, 16.3. Oke, I'll take it. Not bad. Kita tiba di restoran ini
jam 11 siang, tapi restorannya sudah sangat ramai padahal belum jam makan siang. Sangu Ake Cigaleh rumah makan Sunda khas Majalengka ini punya rating 4,3 dari 500 review, dan ini merupakan salah satu restoran yang paling populer di kota Majalengka. Karena kita pertama kali ke Majalengka, akhirnya kita nyobain banyak banget makan khas di sini, seperti pencok katel. Ini adalah sayuran yang terbuat dari pucuk tanaman kedelai yang masih muda, dan ini disayur enak banget. Ada juga ikan benter yang merupakan ikan-ikan kecil yang bisa diolah, digoreng maupun dipepes, dan ini juga enak banget, gurih dan garing. Dan yang paling khas di Majalengka ini dia, teh gula cakar yang gulanya tuh menarik, warnanya pink dan dia larutnya cepet banget di air panas. Dan kita di sini boleh seduh sendiri sesuai dengan tingkat kemanisan yang kita mau. Dan hasil jadinya tehnya jadi ada warna kemerahannya gitu karena gulanya warna pink cerah. Dan rasa tehnya juga seger banget, terutama di kota Majalengka ini karena panas banget, jadi tehnya kalau diminum dingin-dingin tuh jadi seger banget. Oke, tadi kita selesai makan di nasi akel. Sangu Ake Cigaleh. Sangu Ake apa Cigaleh? Cigaleh itu tempat? Nama tempatnya. Nasi akel itu atau sangu akel itu nasi yang di akel. Jatuh tadi apa? Di akel. Kayak digituin. Iya. Oke. Tapi ini nasi putih lah gitu. Tapi ditungku ya, Bu? Nasi akel ditungku masaknya bukan? Iya. Pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar ya. Jadi di restorannya tuh bau kayu bakar gitu guys. Enak sih, udah rame banget, dan itu memang kayaknya salah satu spot restoran paling populer di sini juga. Karena pas kemarin gua riset buka Maps, lihat rating pertama nomor 1 itu si Sangu Ake ini. Enak, recommended, dan banyak banget menu-menu yang kita nggak pernah nyobain ya. Iya, menu-menu recommended kayak ada oncom yang kering itu, kayak kastengel. Oncom Cigaleh namanya. Iya, terus juga ada apa namanya? Tadi yang daun kedelai. Apa namanya? Daun kedelai. Iya. Pucuk kedelai apa itu namanya? Itu ada, itu enak juga tuh. Iya, itu. Rasanya kayak kemangi ya, ada wangi-wangi. Ada keras-kerasnya gitu ya? Iya. Iya, ada Kayak volume. pete bener. Kayak pete. Tapi Ini rasanya nggak nggak kayak bau. pete. Terus ada apa lagi tadi ya? Banyak. Oh ini ya, tehnya. Oh iya, tehnya pakai gula apa namanya? Gula cakar. Gula cakar. Yang warna ya? pink-pink Yang itu. warna pink. Dan harganya juga gimana tadi? Kamu yang ngurusin ini kan bilang Harganya oke lah, oke. Tadi kita berapa nih makan buat bersembilan ya? Tujuh. Dewasa, 7 dewasa, 2 anak kecil, sekitar 380.000. Jadi menurut kalian gimana? Oke aja kan harganya? Oke, next kita mau langsung check-in aja karena sekarang berhubung udah jam 12 lewat, ke arah Ciboer Pass itu kita bakal menempuh waktu kira-kira 1 jam 40 menitan. Jadi nanti kita sampai sana jam 1. Jadi pas lah buat check-in. Terus habis itu rencananya gimana? Mungkin kita ada plan buat ke agrowisata Duren, dekat situ ada. Atau mungkin ke Telaga, nanti kita diskusi lagi. Tapi sekarang yang penting kita mau drop barang-barang dulu, check-in gitu. Ayo, let's go. Bang, irit-irit bawa BBM-nya bang. Gak bisa iritin, nanjak. Mahal bang sekarang bang. Skornya jelek di komen. Ntar kita lihat ya. Kan nanjak bang. Nggak boleh ini boros bang. Dibandingin sama tol. Selama 2 malam ke depan, kita akan stay di sebuah villa yang namanya Ciboer Pass Villa and Resort. Ini lokasinya ada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di kawasan Desa Wisata Bantar Agung. Memang lokasinya agak lumayan jauh ya dari kota Majalengka, sekitar kurang lebih 40 menit kalau naik mobil. Dan kita memang sengaja cari yang suasananya tuh masih asri, jauh dari kota, dan yang paling penting dingin cuacanya. Dan kita memang pilih di Ciboer Pass ini karena view-nya yang kelihatannya sih keren banget ya teman-teman. Karena dia villa yang letaknya ada di kaki gunung dan dikelilingi oleh terasering sawah yang luas banget. Sedikit note teman-teman, untuk sampai di Desa Wisata Bantar Agung ini memang lokasinya lumayan jauh ya dari jalan raya, dan kondisi jalannya tuh menanjak-nanjak, dan memang apalagi di kondisi ekstrim hujan ini agak licin teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini pastikan mobil dalam keadaan prima,
muatannya jangan berlebihan, dan yang penting drivernya juga harus mumpuni. Hehe. Oke, setelah nanjak-nanjak kita lihat nih berapa average-nya ya. Kita matiin dulu, matiin. Pup. Skornya jelek sih kayaknya. 7. Ayo, bukan salahin yang nanya kayak gitu gimana. Dan seperti ini teman-teman penampakan villa yang kita tempati. Nah, kalau yang ini tipenya adalah tipe lamping yang isinya bisa 6 orang ya. Di sini lengkap juga, ada kolam renang private di bawah, ada juga dapurnya, dan ada kamar mandi lengkap dengan water heaternya. Di sini kita dapatkan dengan harga 1,6 juta untuk 6 orang. Sisa 3 orang lagi kita juga sewa kamar yang lebih kecil, namanya Namira Cottage, itu biayanya sekitar 500 ribuan. Setelah istirahat sejenak dan beres-beres, kita akhirnya keluar villa lagi buat cari pemandangan, cari-cari kafe, dan niatnya kita sebenarnya mau cari durian teman-teman. Karena kita juga baru tahu kalau di Majalengka ini ada durian lokal yang enak banget katanya, dan kita memang sepanjang jalan ketemu pedagang durian teman-teman. Tapi memang sampai sekarang belum ketemu nih yang harganya cocok. Jadi akhirnya kita memutuskan buat mampir dulu di sebuah kafe yang ada di dalam agrowisata durian yang namanya Cafe Bukit Perwira. Oke, jadi setelah kita tadi menempuh perjalanan yang nggak terlalu jauh tapi medannya menyeramkan, daerah sampai di Bukit Perwira. Ini adalah sebuah kafe yang ada di kawasan agrowisata di daerah Ciboer ini. Jadi agrowisata durian ya di sini. Kita lagi makan di sini, nongkrong-nongkrong. Cuman ya gimana ya? Sejujurnya makanannya sih be aja ya. Tapi view-nya bagus banget lah, lihat teman-teman. Ini view-nya bagus banget. Jadi kesini worth it lah. Kalau mau makan paling pesan snack-snack aja lah, nggak perlu yang makan berat-berat. Kita juga di sini nggak rencana buat makan berat karena malam ini kita bawa barbecue dari rumah, bawa daging, bawa sayur gitu ya untuk kita barbekyuan di sini karena di villa kita disediakan alat-alat barbecue, nggak usah bawa perlengkapan, udah ada semua. Nanti malam ya. Sekarang kita mau enjoy the view dulu. Hey, selamat pagi bros. Ini hari kedua perjalanan kita di Majalengka. Ini cuaca hari ini mendung. Sekarang jam 6 kurang 20 menit. Suhu menunjukkan angka 22 derajat, jadi nggak terlalu dingin, adem aja. Kemarin kita udah ke beberapa tempat ya, ke tempat wisata kuliner, ke mana lagi ya, ke agrowisata durian, walaupun kita nggak makan duriannya, cuman ke kafe doang. Hari ini kita mau kemana? Mungkin kita mau jalan ke bawah sedikit, ke sawah, karena di bawah itu ada sungai ya, bisa main di situ. Dan jalannya juga nggak terlalu sulit, buat anak-anak gampang.
Mungkin berangkatnya nanti ya. Ini belum pada siap-siap soalnya. Baru pada subuh, baru pada stretching-stretching, belum pada siap buat jalan lagi. Oke, ikutin aja perjalanan kita di hari kedua. Let's go. Jadi kemarin setelah kita tiba di villa, kita baru tahu kalau ada curug yang bisa kita akses hanya dengan jalan kaki. Lokasinya dekat banget, kita hanya perlu jalan kaki sekitar 1 kiloan, melewati sawah yang datar, dan tempatnya tuh cukup private ya, karena nggak banyak orang yang kesini. Jadi kita waktu jalan-jalan menyusuri sawah-sawah ini, cuma ada kita aja nih yang lagi mampir. Sisanya ya bapak-bapak dan ibu-ibu petani yang lagi bekerja. Seru banget sih lihat sawah yang luas kayak gini, karena gue inget waktu gue kecil, Depok itu masih sebagian besarnya sawah, terutama di tempat gue tinggal. Tapi sekarang semua sawahnya udah berubah jadi perumahan. Kita jarang-jarang ya di Bros and Rose jalan-jalan jauh gitu. Enggak sih, kayak di trekking ini baru pertama kali kan ya. Jadi kayak kita mau lihat, mau coba experience baru, dan mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman kalau mau nyari tempat wisata yang nggak riweh gitu ya, yang masih sepi. Nah, bisa di Cibarpas ini. Oke, kita review dulu ya. Oke, jalan. Ini kita sedang menjalani tutorial slow living. Internet susah, jadi males internetan. Di sini TV ada, cuman malas nonton. Jadi kita di sini quality time aja. Persiapan pensiun. Iya, lagi tutorial pensiun. Masih lama. Oh, kita lagi survei tempat-tempat pensiun di Indonesia. Salah satunya menarik nih Majalengka. Tempatnya masih adem. Jadi series baru tuh. Iya. Survei tempat pensiun. Yoi, survei tempat pensiun rating ya. Nanti teman-teman bisa pakai ini kalau nanti 20 tahun lagi mau pensiun. Wah, ini bagus banget, gengs. Wow, nice. Ini kita jalan dari Villa Ciboerpas, itu nggak jauh, bener-bener deket banget. Langsung ketemu sama kali, ini bisa mandi kayaknya. Seger banget guys. Teman-teman, kalau yang belum pernah ke Majalengka, cobain deh. Tempatnya nggak terlalu rame, karena bukan destinasi wisata yang banyak orang yang ngunjungin. Jadi boleh dicoba langsung ke sini. Satu hal yang gue notice di Curug ini adalah gue sayangnya masih nemu banyak banget sampah nih yang bertebaran di dalam sungai maupun di pinggir sungai. Dan ada juga nih graffiti-graffiti yang ditulis pakai tip X, pakai cat, pakai spidol yang tentunya merusak pemandangan alam yang natural ya. Satu hal yang gue pegang teguh ketika sedang traveling, sedang road trip adalah kita tidak boleh mengambil apapun kecuali foto dan tidak boleh meninggalkan apapun kecuali kenangan. Setelah puas main air, kita pulang lagi ke villa untuk mandi, bersih-bersih, dan siap-siap untuk cari makan siang di luar. Ini sayangnya kondisi sedang banyak hujan, jadi kita nggak bisa ke tempat-tempat yang outdoor gitu. Jadi kita mau nggak mau cari tempat makan yang indoor-indoor, walaupun sebenarnya banyak juga tempat makan di sini. Dan salah satu yang kita datangi adalah restoran Neng Eis, yang merupakan salah satu restoran yang populer juga nih di daerah Ciboer ini. Halo Bros and Rose, kita lagi di Neng Eis nih, salah satu restoran yang terkenal di Majalengka. Sebenarnya kita mau lihat tempatnya juga, dan emang pas kita sampai rame dan cukup full parkirannya. Tapi sekarang kalau dia sih ya kalian bisa lihat di ini lah scene-scene-nya, menurut gue sih biasa-biasa aja. Dan kedua mungkin yang di note emang pas kita masuk itu dibilangin sama penjaganya kalau ini emang agak lama nunggu makanannya gitu. Jadi ya paling enggak jujur emang lama gitu nunggunya. Ternyata bukan cuma lama teman-teman. Ternyata pesanan kita tuh nggak dibuatin sama sekali sama penjaganya. Karena
sesimpel nota pesanan kita tuh hilang, padahal kita diminta untuk tulis di buku catatan yang gede banget. Somehow itu hilang dan tidak dibuatin, padahal kita udah nunggu 1 jam. Wah, bete banget, dan kita langsung pergi dari situ dan cari tempat makan yang benar-benar deket. Cuman yang penting nggak lapar aja. Ini kita makan di warung nasi yang kita nggak riset sama sekali, cuman sekedar untuk melepas lapar. Wah, experience yang sangat-sangat mengecewakan sih dari restoran yang guys. Dan ini kita juga akhirnya mampir nih ke toko duren yang ada di pinggir jalan. Yang penting sekedar nyobain aja duren lokal Majalengka. Tapi setelah itu kita langsung balik lagi ke rumah. Halo bros, ini hari kedua di Majalengka. Sudah malam, tapi sejujurnya gue pengen update aja karena hari ini kita nggak terlalu banyak kegiatan. Selain kita tadi main di mana? Di Curug ya. Karena Curug itu dekat, kita tinggal turun dari villa kita, turun jalan sekitar 1-2 kilo, itu udah ketemu Curug yang bagus. Teman-teman tadi lihat sempat videonya. Abis itu kita cuma nyari makan. Walaupun sebenarnya teman-teman gue pengen share. Jadi itu tadi kita nyempetin buat ke rumah makan lesehan Neng Elis ya. Itu kita sejujurnya dapat pengalaman yang kurang menyenangkan juga. Jadi tuh kita di situ datang dalam keadaan lapar, udah jam 1. Kita duduk, kita order, kita tulis pesanannya sendiri, kita taruh ke kasir gitu ya untuk diproses pesanannya. Tapi setelah hampir 1 jam tuh nggak datang pesanannya. Kita konfirmasi berkali-kali, tuh ternyata pesanannya nggak ada sama sekali, ordernya nggak tahu siapa yang megang, jadi nggak dibuat. Itu udah kelaparan banget, kita akhirnya cabut dan kita nemu rumah makan nasi gitu, nggak jauh dari tempat rumah makan lesehan tadi. Ya udah makan seadanya aja. Jadi hari ini tuh habis waktunya di jalan nunggu makanan, kita udah duduk-duduk. Ya gitu deh, kalau memang banyak hal yang bisa terjadi ya tanpa planning kita gitu, di luar planning kita. Ya dinikmati aja, namanya juga jalan-jalan. Tadi juga kita sempet nyobain durian lokal di Majalengka. Jadi kita tuh di sini baru tahu banyak banget kebun durian, banyak kebun durian di situ, dan di sepanjang jalan juga banyak penjual durian. Tuh, menarik gitu ya. Dia jual harga sih sebenarnya nggak murah juga. Dia jual harga tuh mungkin ada range, ada kalau yang kecil-kecil tuh bisa 50 ribuan, ada juga yang 100 ribu. Jadi harganya bervariasi tergantung dari jenis dan ukurannya. Tapi tadi kita sempat mampir ke tempat yang lumayan sepi, nggak terlalu ramai. Kita datang, kita makan, ya sekedar mengobati kekangenan makan durian sih, karena udah lama juga dan karena penasaran juga kan. Kita sekeluarga suka durian, ya jadi pengen mampir aja gitu, sekalian nyobain durian lokal di sini tuh kayak apa. Itu aja sih kegiatan kita tadi siang setelah beberapa jam gitu kita jalan. Sekarang udah jam 7 malam, kita belum makan, tapi kita kayaknya di sini mau bikin mie aja sambil apa ya tadi ya? Ada kornet, ada beras juga. Jadi kita kebetulan karena ada dapur, kita bisa masak-masak juga di sini. Itu sih plan hari ini. Jadi kebanyakan di villa aja menikmati pemandangan. Dan untuk besok kegiatannya apa? Ini menarik nih karena kita mau jalan lagi. Kita mau check out dari villa ini dan kita mau ke Bandung. Ini agak was-was sih gue sejujurnya ya, karena ini kita kan lagi libur panjang, lagi ada tahun baru Cina juga, lagi Xinjia. Jadi lihat kabar teman-teman yang ke Bandung tuh lagi padat-padatnya di Bandung karena orang-orang pada ke Bandung. Dan kita harus ke Bandung besok. Dan hari besoknya, hari keberapa tuh ya berarti? Keempat, hari Rabu, lusa ya. Ini kan hari Senin, lusa itu kita harus pulang. Yang mana menurut prediksi itu adalah harus puncak balik setelah liburan tadi. Jadi nggak tahu deh gimana, teman-teman kita ikutin aja lah. Tapi ini besok kita mau check out pagi-pagi dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Menarik ya, kita jalan-jalan lagi. Oke, see you guys, bye-bye.
Hey, morning. Ini udah hari ketiga di Majalengka. Hari ini kita bakal check out pagi-pagi karena kita mau menuju Bandung. Nah, untuk menuju Bandung kali ini kita kayaknya nggak lewat tol Trans Jawa, tapi kita menyusuri jalur menuju Sumedang ya. Dari Sumedang nanti ke Bandung. Pengen lihat-lihat juga sekalian karena perbedaan waktunya cuma 18 menit, jadi kita bisa take time buat explore tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungin. Di Villa Cibuerpas ini juga ada kolam renangnya. Kalau teman-teman lihat, dan ini untuk yang publik ya, untuk yang cottage kecil. Kalau di Lamping tempat kita stay itu ada lagi kolam renang yang lebih private yang di sebelah sana. Tadi gue belum tunjukin sih. Ini sambil nunggu-nunggu yang lain siap-siap, gue karena udah mandi udah beres, tinggal berangkat. Gue lagi pesen kopi tadi. Ngomongin apa ya? Kesan-kesan di glamping ini di mana tuh? Cibuerpas. Tempatnya sih friendly banget sih untuk teman-teman yang cari tempat healing, terutama gue merasa happy banget kesini karena lokasinya cukup dekat ya dari Jakarta. Ini buat teman-teman yang mungkin yang sering ke puncak, untuk sering ke tempat-tempat wisata populer, ke Bandung gitu ya. Kalau teman-teman ngira di liburan itu ke puncak itu alternatif yang oke untuk liburan karena deket, sebaiknya sih dipikir-pikir lagi ya, karena puncak itu walaupun deket, kalau teman-teman pergi di waktu-waktu kayak gini, libur panjang, itu tuh kita bisa makan waktu 5-6 jam kalau dalam kondisi yang sangat-sangat parah ya, macetnya. Menurut gue sih nggak worth it ya. Kenapa nggak teman-teman coba explore tempat-tempat yang di luar lingkar-lingkar populer, destinasi populer aja gitu. Kayak misalnya Garut kita udah pernah kesana, oke kan, tempatnya nggak jauh daripada ke Bandung gitu. Atau ke sini teman-teman, ke Majalengka, ke Ciboer, ke desa-desa wisata di sini banyak banget, tempatnya juga masih asri, nggak ramai. Walaupun sebenarnya yang jadi kekurangan sih masih aksesnya, karena sejujurnya akses ke sini tuh cukup jauh ya dari jalan utama. Itu waktu sekitar 15 menit lah. 15 menit itu ditempuh di perjalanan yang cukup terjal, jalannya nggak terlalu lebar jalannya. Dan kita berkali-kali naik turun tuh naik veloz bersembilan ya, 7 dewasa 2 anak. Itu masih oke sih, masih bisa naik turun dengan lancar, nggak sampai berhenti atau stop gitu di tengah-tengah perjalanan. Tapi ya memang deg-degan juga karena ini kondisi lagi hujan kan, jalan-jalan juga masih becek, jadi takutnya bannya nggak gigit gitu loh, takutnya kegelincir aja. Jadi itu sih masalah, cuman di akses. Kalau dari segi pelayanan gitu-gitu gue nggak ada komplain, di sini oke banget. Walaupun tempatnya sepi ya, jadi kafenya sering tutup karena memang nggak banyak orang yang kesini. Apalagi mungkin tempat-tempat kayak gini kan jarang ya diekspos di media, jarang-jarang diekspos sama influencer. Jadi sayang banget sih, teman-teman mungkin mesti nyobain explore ke tempat-tempat yang sekiranya nggak terlalu jauh, tapi kalau kita membandingkan waktu tempuhnya nggak jauh beda teman-teman. Kita dari Jakarta ke sini itu cuma makan waktu sekitar 4 jam teman-teman. Kita berangkat jam 6 pagi, sampai di Majalengka tuh jam 10, jam 11. Jadi nggak terlalu jauh gitu, dan lancar juga jalan. Oke, sekarang sudah menunjukkan waktu jam 10 pagi. Kita sedang proses packing. Jadi balik lagi ya, mobil ini mobil veloz, bawa barang. Kita lipat belakang full, kita lipat yang tengah 2/3. Jadi total kita bawa 3 orang di sini, gua, Arya, sama ibu. Mobil situ yang putih bawa 6 orang dan barang-barang kecil lainnya. Oke, semua sudah siap jalan. Sudah siap jalan. Ternyata ada di belakang sini. Ini kenapa jadi aku nyetir lagi ya? Ya, Kak, kalau masuk sendiri. Oke, ini kita di jalan keluar dari Cibuerpas. Emang sih jalannya tuh agak sempit ya guys. Jadi kalau misalnya ketemu tadi di jalan itu tuh ada mobil di arah lawan, kayaknya agak PR gitu. Tapi untungnya sih sejauh ini jarang ya mobil lewat sini, karena emang itu pas udah di sana sih emang mobil cuma pengen ke Cibuerpas doang gitu. Jarang-jarang mobil kayak mau ke tempat lain selain di villa-villa situ. Jadi emang jarang gitu. Dan nextnya sih sebenarnya buat 2 arah juga masih aman, walaupun ya pastikan mobilnya di kondisi prima juga, karena emang
berliku-liku dan cukup curam ya tanjakannya. Tapi kalau Vels aman, mobil lain juga aman. Oke, sekarang kita sudah tiba di pusat kota Majalengka di jam 11. Biasa ya kalau kita jalan-jalan keluarga, kita selalu mampir ke tempat oleh-oleh. Ini kebetulan ada pusat oleh-oleh di Majalengka, namanya Majalengka Mart. Tempatnya nggak jauh dan aksesnya juga cukup mudah, parkirannya juga luas. Tapi isi apa kita belum lihat. Tapi sebelum kita ke dalam, kita mau cek konsumsi bahan bakar. Sekarang kita matiin mesinnya, mesin 14,8. Jalan inilah ya, antar kota, lumayan. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Bagus, balik. Itu jangan ganggu. Ini gue lagi beli juga nih, namanya teh cakar, es teh gula cakar. Kemarin sempat beli juga yang di restoran Sunda itu, namanya apa ya? Sangga ke Cigaleh. Ini beli juga, ini 5.000 segede ini. Murah ya? Rasanya manis banget, harus dicairin dulu airnya. Gak jauh dari pusat oleh-oleh, kita lagi jalan kaki nih menuju ikonnya Majalengka. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Singapura, Majalengka juga punya Universal Studio. Mantap. Itu isinya apa ya? Tahu. Tahu. Mohon. Tahu yang kebetulan yang ayamnya lagi kosong udah habis. Biasanya suka ada isi ayam sama tahu. Oke, saya pertama ke Majalengka. Oh, dari mana? Dari Depok, Jakarta. Oh, pedas nggak? Boleh. Dari Depok ya. Ini jajanan khas Majalengka, namanya jalakotek. Ini kayaknya dari kayak aci gitu, isinya tahu. Ini 10.000 dapat 8, jadi lumayan murah lah. Coba. Ini kita lagi mampir di Taman Raharja. Sekalian nyoba-nyobain ini. Ini tahu dalam Tahu. cobain Om. Oh, Tahunya yang kamu suka nih, tahu asam. Oh iya. Tahu Warnanya kuning ya. Hmm. Oke, cireng pastel. Oh, terus coba. Walaupun ini sebenarnya pertama kali semua keluarga kita pernah ke Sumedang. Kakak pernah ke Sumedang nggak? Belum kan? Ya, Pernah kayaknya. Ya, bisa jadi. Nah, kita mau tahu gimana. Ini sih jalannya sekarang lagi bagus ya, tapi tadi kalau lihat teman-teman agak bolong-bolong. Sekarang sih kayaknya udah dibeton di sini. Ya, kita mau chill dulu jalan-jalan di jalan kabupaten gitu. Tapi nanti masuk tol juga sih. Oke, jadi sekarang kita untuk menuju Sumedang, kita nggak lewat jalan nasional, tapi kita mau masuk tol lagi. Nah, untuk kali ini kita mau masuk tol kayak masuk Trans Jawa lagi. Nanti sebelum itu kita nanti bakal masuk ke Cisumdawu. Nah, Cisumdawu juga ini pertama kalinya nih kita masuk ke tol Cisumdawu, karena kita mau lihat tol yang nembus ke Bukit itu yang di Bor.
Setelah ini kita melanjutkan perjalanan menuju Sumedang. Tapi memang kita rencananya nggak mau ke kota Sumedangnya ya, tapi kita mau mampir nih di salah satu restoran yang lagi viral juga di daerah Sumedang yang spesialis jualan ayam bakakak. Kalau teman-teman nggak tahu, ayam bakakak itu semacam ayam bakar utuh yang bumbunya itu nggak pakai kecap manis ya, jadi rasanya tuh lebih kayak ikan bakar kalau gue bilang ya. Nama restorannya ini adalah Rumah Makan Pengkolan yang lokasinya tuh ada di tengah-tengah sawah teman-teman. Yuk sama-sama kita jalan ke rumah makannya ya. Saat ini kondisinya memang lagi hujan ya, dan kita beberapa kali nemu titik hujan di sepanjang tol Cisumdawu. By the way, ini pertama kalinya gua lewat tol Cisumdawu ini, dan memang tolnya tuh keren banget sih. Pemandangannya bagus, jalannya juga masih bagus, dan tolnya terbilang sepi. Tapi ini mungkin karena biaya tolnya cenderung mahal ya, maklum tol baru. Setelah perjalanan nggak terlalu jauh, kita akhirnya sampai nih di restoran Memakan Pengkolan Jati. Ini lokasinya agak di tengah-tengah sawah gitu, dan nggak tahu ternyata nggak expect tiba-tiba ramai banget. Karena ini hari libur kali ya. Ya nggak nyangka sama sekali, kita jalan kecil tiba-tiba di tengah-tengah bar penuh banget kayak ke puncak rasanya. Tapi karena lancar jadi sebenarnya masih worth it aja sih. Tapi kita belum tahu makanannya gimana dan selama apa nunggu makanannya. Mudah-mudahan kasusnya nggak kayak yang kemarin tuh, yang gue cerita kemarin. Kayaknya ini memang resiko kalau kita makan di tempat yang lagi viral ya teman-teman. Ini pas kita dapat antrian, kita udah di nomor 101, sementara antriannya masih di nomor 80. Dan alhasil kita harus nunggu 1,5 jam buat dapat tempat duduk. Tapi untungnya kita udah diambil pesanannya sebelum kita dapat nomor antrian ya. Jadi waktu kita duduk sih nggak lama kemudian makanannya udah datang. Yang kita pesan di sini menu-menu populer dia, yang seperti gue bilang tadi ada ayam bakakak, ada lap-lalapan, karedok, dan yang gue bisa note adalah sambalnya di sini pedas banget teman-teman. Dan overall gue suka banget karena ini ayam bakarnya jenis yang gue suka ya. Gue biasanya nggak suka ayam bakar, tapi di sini karena ayam bakarnya tuh nggak manis, jadi gue lebih suka gitu. Rasanya sih worth it teman-teman buat ngantri 1,5 jam. Tapi ya balik lagi sesuaikan sama jadwal itinerary teman-teman ya. Karena lokasinya juga nggak bisa dibilang dekat teman-teman. Oke, kita sudah selesai makan setelah ngantri 1,5 jam. Dari jam 1 baru dapat makan di jam 2:30. Tapi untungnya sih cepet ya menunya karena kita udah disuruh pesen dari awal ngantri. Enak. Nyangka sih kenapa rame, karena enak sih rame. Tapi ya view-nya gitu aja gitu. Bukan yang orang ke situ nyari view, tapi emang nyari makanan kayaknya. Anyway, kita sekarang sudah selesai dan menuju Bandung lagi. Kali ini kita bakal balik ke Pintu Torang tadi untuk menuju Bandung. Kita nginep nanti di hotel IB23 Inn itu di daerah Boromeus ya. Belum pernah kesana karena baru juga. Oke, let's go. Saya nyetir Babang Ino ini. Bye.
Halo bros, kita akhirnya sudah sampai nih di hotel di Bandung. Halo. Ini kita hari ini nginep di hotel IB23 Inn gitu ya, IB23 Inn itu karena hotel ini ada di Jalan Imam Bonjol. Ini tepatnya di daerah Dago ya, dekat Rumah Sakit Boromeus. Tepatnya lagi sebelah Taman Fitness kalau teman-teman yang tahu ya di Bandung. Jadi ya gitulah, sesuai dugaan Bandung lumayan padat hari ini. Tapi tadi sih ngelihat di Pasteur ya, orang-orang udah mulai balik ke Jakarta, udah mulai pada keluar Bandung. Jadi kayaknya sih mudah-mudahan besok pulang nggak terlalu ramai karena udah kebagi trafficnya. Cukup bagus sih hotelnya karena ini baru ya, dan dia dapat TV yang besar banget. Nggak kelihatan ya kalau di kamera, tapi ini besar, 55 inci TCL, ini besar banget dan bagus gambarnya. Dan dia sudah Smart TV, jadi kita bisa nonton YouTube dan Netflix di sini. Dan ya kamarnya juga bagus, layoutnya sih yang agak aneh karena biasanya kalau hotel itu masuk-masuk kan sebelah kanan atau kirinya langsung kamar mandi dan kamar ya. Ini tuh langsung kayak nggak ada kamar mandi, dan kamar mandi tuh di sebelah balkon gini. Jadi kayak aneh aja gitu. Lu nonton Doraemon? Penjaga hotel di IB23 namanya Neng Eis guys. Bisa dilihat dari mana kelihatannya. Ini di sini nih name tag-nya. Eis. Nah, udah kerja 5 tahun di sini katanya. Kalau teman-teman kesini panggil aja deh nyaut. Iya. Tapi udah nggak usah gangguin lama-lama lagi kerja soalnya. Eis. Malu kamera. Bisa kenapa gitu? Mana Pak? Lagi video. Dede foto. Oke bros, kita sekarang sudah tiba di penghujung hari road trip kita ke Majalengka dan Bandung. Hari ketiga, kita sedang dinner di Kokoriko. Ini salah satu restoran yang cukup populer pada masanya di daerah Dago atas. Ya sekitar tadi nggak sampai 20 menit sih kita menuju situ. Agak macet di pertigaan Punculut itu, cuman so far sih makanannya gue belum pernah kesini sebelumnya. Jadi memang pas lagi rame-ramenya gue nggak pernah kesini karena parkiran agak susah waktu itu. Cuman sekarang lagi kesini, lagi libur dan sepi banget. Makanannya sih oke sih, ramennya. Kalau ini gimana nih iganya bang? Makan kambing Kairo. Oh iya, kamu kambing ya? Aku kira gitu. Makan pizza, makan spaghetti. Jadi ini menunya banyak, Western, Asian, Indonesian, Japanese. Dan ini vibes-nya, kalau teman-teman tahu Demon Slayer, ini kayak arc terakhir di Infinite Castle. Karena gawe bu. Pokoknya kalau yang tahu-tahu aja lah. Dan ini juga sekaligus mengakhiri hari ketiga kita jalan-jalan di Majalengka, Sumedang, dan kita berakhir di Bandung sekarang. Besok pagi kita akan jalan-jalan sedikit sebelum kita pulang ke Jakarta. Selamat pagi dan selamat datang di hari keempat atau hari terakhir perjalanan kita ya. Pagi hari ini kita sedikit sarapan di hotel karena kita sudah ambil paket sarapannya. Tapi kita nggak makan banyak-banyak karena setelah ini kita mau jalan kaki sedikit buat ke sebuah kopi tiam yang lagi populer di Bilangan Bandung. Namanya Drizzle Coffee. Gimana sarapannya? Kamu kan expert ini buffet sarapan hotel. Sebenarnya kalau variasinya nggak banyak. Biasanya roti-rotinya tuh sedikit, tapi ya ada bare minimumnya lah, ada telurnya, nasi gorengnya enak sih. Tapi selain itu kalau kalian nyari variasi kurang banyak gitu. Kayak nggak ada bread pudding, saladnya dikit, terus nggak ada. Karena kan ada, kalau di hotel ada specialty tempatnya. Ini makanan Bandung. Jadi worth it nggak buat ambil paket sarapannya? Kayaknya kalau di sini mending cari tempat lain karena ada di sini tuh banyak deket-deket tuh ada tempat yang kayak makan-makan lain juga gitu. Jadi kalau dari gue sih mending gak usah ambil paket makannya,
yang free breakfastnya nggak usah. Terus kita cari makanan tempat lain gitu. Yoi. Namanya juga Bandung ya. Kalau di Bandung tuh cari aja lah makanan di sekitar. Kita jalan kaki nih, lagi menuju Drizzle. Karena dekat kita nih ada Kopitiam yang lagi rame. Kita mau cobain. Kita belum minum kopi proper 2 hari. Ini kita lagi sarapan dikit-dikit di Drizzle Cafe yang lokasinya cuma 200 meter dari hotel kita di IB23 Inn. Ini tempatnya homey banget, vibes-nya kayak rumah nenek, dan di sini playlist lagunya juga jadul-jadul dan keren-keren. Menurut gue kopinya di sini enak karena biasanya kalau Kopitiam itu kan kopinya kopi hitam robusta gitu ya, yang kopi murah. Di sini dia pakai arabica yang lumayan oke. Gue suka jenis bijinya yang rasanya tuh lebih ke earth tone dan earthy gitu, yang rasanya lebih dark coklat ketimbang yang biasa gue minum yang biasanya tuh lebih ke profil yang acid atau yang asam. Halo bros, kita sudah sampai nih di Drizzle Kopitiam. Dia top lokasinya cuma 200 meter dari hotel kita. Si Arya pesan telur sama tembojan. Kita juga ada bakso ayam, orang Belanda, kopi hitam biasa. Halo bros, update sedikit. Jadi kita sudah decide untuk pisah di sini karena gua, Iva dan Kalel mau langsung pulang ke Cibubur. Jadi kita pisah di sini sementara. Mobil putih isinya mau keliling Bandung dulu. Kita sih nggak mau lama-lama di sini ya karena besok udah mulai kerja lagi. Jadi harus segera sampai rumah sih. Takutnya hari ini puncak pulang dari ini ya. Puncak harus balik ke Jakarta, jadi kita mau pulang duluan. Mungkin nanti di tengah-tengah mau mampir ke Delta Mas, mau lihat Ion terbesar, tapi nggak tahu sih mau masukin video atau enggak, nanti tergantung mood aja. Oke, sekarang sudah menunjukkan waktu jam 10.25, masih pagi. Kita udah check out dan kita mau langsung pulang nih ke arah Jakarta lewat Tol Paster kayaknya ini kalau lihat dari maps. Oke, ikutin aja perjalanannya, let's go. Perjalanan Cipularang cukup padat tapi lancar-lancar. $75.500. Masih ada 100.000. Masih aman sampai rumah. Gak usah isi. Kita pit stop dulu di rest area kilometer 52. Jadi 52B itu kan. Mau beli minum, kalian mau buang air juga. Kita udah nyetir berapa jam? Hampir 2 jam. Lancar sih jalannya. Mungkin orang-orang udah pada pulang kali kemarin.
Bros, kita sudah sampai di Ayondelta Tamas nih. Perjalanan sudah kita tempuh selama kurang lebih 2 jaman. Alhamdulillah cukup lancar dan kita mau eksplor dulu nih Ayon terbesar di Asia Tenggara katanya. Tapi sebelumnya kita lihat konsumsi bahan bakar ya dari Bandung sampai sini. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Ups, salah lagi. Oke, 20,4 km per liter. Wah, rekor nih. Gua baru dapat nih 20,4. Luar biasa ya. Soalnya jalanan juga nggak terlalu lancar, agak padat, jadi kita harus jaga kecepatan. Oke, kayaknya tadi mengakhiri sesi perjalanan kita deh. Di akhir ini mungkin habis ini gue bakal kasih sedikit tour dikit lah isi mallnya. Gue pengen lihat juga kayak apa. Mumpung ini juga lagi Xinjia, mungkin ada parade barongsai kali ya. But anyway, segitu dulu video dari Bros and Roads. Terima kasih sudah penonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dan komentar kalau ada komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.